Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para sahabatku, kita lanjut membaca buku ini tentang rahasia hakiki takbir ihram mi'raj. Tafaddal. Infografik pada halaman tadi menjelaskan lebih lanjut betapa pentingnya besertaan gerak dan diam dalam sholat itu, utamanya di dalam takbiratul ihram. Jadi ini bukan sekedar persoalan khusyuk tawadhu dalam sholat, melainkan bagaimana kita meraih billahi di dalam sholat. Jika takbiratul ihram kita sudah memenuhi syarat ihram mi'raj tafaddal, yakinlah sholat kita itu sudah punya nilai minimal sholat, yaitu takbir yang terjaga kesuciannya, takbir yang terjaga keihramannya. Takbir ihram yang terjaga inilah awal billahi dalam sholat. Billahi itu gerbang pengesaan pada Allah yang ultimat. Jika kita sudah billahi, level sholat kita sudah bukan ibadah di nafsi lagi, sudah zat Allah, memuji Allah. Sudah bukan nafsu kita lagi yang sholat. Jika tidak mengetahui ilmunya, bisa-bisa selama ini nafsu kita yang sholat, alias selama ini kita beribadah dengan nafsu. Padahal yang Allah minta kita sadar bahwa kemampuan diri melakukan ibadah itu datang darinya, minallahi ta'ala, sehingga kita tahu bahwa kita ini beribadah karenanya semata, lillahi ta'ala, supaya sudah berkekalan esa besertanya, billahi ta'ala. Innallahi lillahi billahi, dari Allah karena Allah beserta Allah. Inilah jalan pengetahuan menuju sholat kelas muntahi, yaitu tingkatan sholatnya para arif billah. Nah, selanjutnya bagaimana menerapkan pengetahuan tadi? Cukup lakukan sholat seperti biasa dengan menerapkan 3 prinsip pengesaan yang sudah dibahas terdahulu, yaitu pertama, menjaga kesucian takbir ihram. Kedua, diam, ingatan, perasaan. Dan ketiga, besertaan gerak dan diam sebagaimana diilustrasikan dengan gambar berikut. Keseluruhan rangkaian sholat ini dilakukan sambil mendiamkan pikiran dan perasaan juga, besertaan gerak dan diam dalam setiap pergantian gerakan. Hati, pikiran, dan perasaan diam sediam-diamnya selama sholat. Apa mungkin melakukan seperti itu? Sangat mungkin. Anda pasti pernah menyetir kendaraan sambil melamun atau sambil mengobrolkan. Pasti pernah juga menelpon sambil mencatat dan sebagainya. Nah, mengapa tidak mungkin melakukan multitasking serupa dalam sholat? Apalagi dalam sholat ini pikiran dan perasaan disuruh diam, bukan disuruh bekerja, mengingat atau merasakan ini itu. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Quran Surat Al-Baqarah, Quran 2 ayat 185. Memang tidak mudah pada awalnya karena sebelum ini kita sudah terlanjur biasa pakai otak.
itulah mungkin rahasia dibalik perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Bisa karena biasa. Jika belum terbiasa menjaga rukun qalbi, diam dalam satu rangkaian rakaat sholat penuh, setidaknya jagalah persaksian musyahadah jiwa raga kita pada 2 momen penting ini, yaitu saat melakukan takbiratul ihram jangan ada ini itu terbit di hati, dan kedua saat bersyahadat dalam tasyahud awal dan akhir ikrar persaksian wajib dalam keadaan sadar penuh. Dikatakan jika dalam sholat pikiran dan perasaan kita masih melantur kemana-mana, lalai bermusyahadah, sholat kita masih ada nilainya, dan kelalaian ini masih dimaklumi Allah, tetapi tidak bernilai sama sekali keseluruhan sholat kita jika kita lalai juga dalam 2 momen penting di atas. Allahu a'lam. Menerapkan ihsan dalam sholat. Untuk lebih memantapkan kepahaman, tidak ada salahnya kita kolaborasikan tips sholat khusyuk tadi dengan tips singkat menerapkan ihsan di dalam sholat berikut ini. Ma ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yang artinya Nabi SAW ditanya tentang ihsan. Beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau belum bisa melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ihsan itu beribadahlah seolah-olah Anda memandang Allah. Jika belum sanggup, yakinkan Allah memandang Anda. Simpulan kedua keadaan itu adalah diam pikiran dan perasaan sebagai rukun qalbi ibadah. Mengapa demikian? Karena Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Quran Surat Asy-Syura ayat 11, Al-Ikhlas ayat 4. Akan sulit memahami bagaimana Allah memandang kita sebab Allah tidak memandang dengan mata kepala. Semakin kita pikirkan, semakin salah. Jadi sulit meyakinkan bahwa Allah memandang kita tanpa kita malah terbawa membayangkan bagaimananya. Oleh sebab itu, diamkan pikiran dan perasaan, itu solusinya. Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari dalam kitab Ad-Darun Nafis mencantumkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut: Man arafallaha kalla lisanuhu, yang artinya barang siapa mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, maka keluh lisannya alias diam. Maka mengenal Allah itu fardu ain, wajib prioritas, lebih wajib daripada kewajiban mendirikan sholat. Mengenai ini sudah kita bahas detail pada bab-bab terdahulu buku ini. Adapun tips lain yang bisa disarankan di sini untuk khusyuk, untuk merasakan hadir hati akan hadirat ilahi pada saat sholat. Pandanglah nur ilahi kosong maha ruang yang di depan hidung kita dan meliputi kita zahir dan batin. Itulah nur ilahi cahaya Tuhan. Quran Surat Fussilat ayat 56 dan Quran Surat Nur ayat 35. Kosong maha ruang itu tidak sama dengan segala sesuatu yang terpandang mata. Kosong maha ruang itu tidak berbentuk
tidak berwarna, tidak berbau, tidak bisa disentuh, tidak ada bagian kanan, kiri, atas, bawah, tidak bertempat dan tidak mengambil tempat, dan seterusnya. Cahayanya saja sudah tidak sama dengan segala sesuatu, maka pasti pemilik cahaya terlebih tidak bisa ditafsir lagi. Akan tetapi kita yakin cahaya dengan pemiliknya itu esa, tidak bisa dipisahkan, seperti kawat lampu dengan pijarnya. Ketika lampu dinyalakan, kawatnya tidak tampak karena saking terang pijarannya. Demikian keadaan kita saat ini, tidak bisa memandang Allah karena terhalang oleh terangnya nur Allah itu. Ingat lagi, wujud nur Allah ini wujudnya kosong maha ruang yang meliputi kita dan sekalian alam. Maka beribadahlah kamu seolah-olah kamu memandang Allah itu. Secara syariat kita dianjurkan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Secara makrifat, pandanglah kosong antara diri kita dengan tempat sujud itu, dan rasakan betapa kosong yang kita pandang itu bersifat diam. Gabungan keduanya, pandang saja tempat sujud selama sholat, tetapi jangan ada komentar apapun timbul di hati. Dengan memandang kosong nur ilahi, pasti pikiran dan perasaan diam. Pikiran dan perasaan diam itulah cara mengingat Allah yang tidak sama dengan segala sesuatu. Jadi sekarang paham kan? Ketika kita bertahiyat di dalam sholat itu menunjuk apa dan mengacu pada siapa? Inna akhadakum idza qama fi sholatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati fala yabzuqanna akhadhukum qibla qiblati walakin ayyasharihi aw takhta qadamaihi, yang artinya sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila diberi dalam sholatnya, maka ia sedang bermunajat dengan Robnya, atau Robnya berada antara dia dan kiblat, maka janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblat. Akan tetapi hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rangkuman, tauhid itu mengesahkan segala sesuatu termasuk diri kita kepada Allah. Pengesahan ultimat ruh, nafs, jasad kita ke hadirat Allah itu ada di dalam sholat. Landasan sholat itu li zikri, mengingat Allah. Sebenar-benar mengingat Allah dalam sholat itu dengan menjaga kesucian takbir ihram, mendiamkan pikiran dan perasaan, dan dengan kebesertaan gerak dan diam. Itulah keadaan kita dan Allah Esa, jauh tak berjarak, dekat tiada antara, dan tidak bersentuh. Allahu Akbar.